Kanjeng Nabi yang mempunyai sifat Raufur Rahim, welas asih, yang tidak mau satupun umatnya masuk dalam nerakanya Allah. Berdiri di depan Kanjeng Nabi Muhammad, walaupun umatnya seperti apa tetap dibela oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Seburuk apapun masa lalunya masih dicarikan jalan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Itulah seharusnya yang harus dipunyai oleh pewaris perjuangan dari Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu para ulama dan para kiai. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, kita minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa sikr rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasana fi alaihi ya qa'iman bila zawal ya mumti'an bila mithqal alhamdul minnatu wasrafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi wal hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirri Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli
وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومخي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشعراء 105. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول آمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرض صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قال وما علمي بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. 110. Fattakullah, maka takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, wa ati'uni, dan ikutlah aku. Jadi Kanjeng Nabi Nuh
mengajak kepada kaumnya untuk takut kepada Allah. Fattaqullah wa ati'uni, dan ikutlah aku. Ini yang ngajak Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam. Namun apa jawaban dari kaumnya? Qalu, berkata mereka, anu'minu laka, apakah aku wajib harus beriman percaya kepada engkau? Wattaba'akal ardhalun, dan pengikut-pengikut engkau adalah orang-orang yang ardhalun, orang-orang yang hina. Jadi pertanyaannya dari kaumnya, pertanyaan yang menghina, mengejek. Haruskah aku beriman kepada engkau? Haruskah aku percaya kepada engkau, wahai Kanjeng Nabi Nuh? Sedangkan pengikut-pengikutnya engkau, wattaba'akal ardhalun, pengikut-pengikutnya engkau adalah orang-orang yang hina. Namanya orang yang sedang hijrah, yang masa lalunya kelam, kemudian beriman kepada Allah, dosa-dosanya, orang-orang yang beriman kemudian dia bertaubat kepada Allah, dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah. Jadi orang yang murtad, orang yang kafir, orang yang musyrik, kemudian dia beriman kepada Allah, tidak hina di hadapannya Allah, justru mulia di hadapannya Allah. Dosa-dosanya oleh Allah akan dihapus. Jadi orang-orang yang awalnya bukan seorang muslim, kemudian dia masuk Islam menjadi mu'alaf, dosa-dosanya yang telah berlalu itu dihapus oleh Allah. Ia seperti anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Jadi jangan sangka mereka yang baru hijrah kemudian tetap hina di hadapannya Allah. Tidak, justru sebaliknya, mereka diangkat oleh Allah dari kehinaan menuju kemuliaan. Makanya jangan lihat masa lalunya, namun apa yang ia perbuat sekarang dan akan datang. Kalau masa lalunya semua, yang namanya anak cucu Adam ini pasti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khotouna khairu khotoina at-tawwabuna. Setiap yang namanya anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan, dan setiap orang yang melakukan kesalahan, sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan yaitu kembali kepada Allah dengan cara bertaubat. Selama hayat di kandung badan, pintu taubat masih terbuka lebar untuk kita. Jadi kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita, syaratnya nafas terakhir kita belum sampai di kerongkongan kita. Jadi kalau masih belum ajal, kita sudah tobat, tobatnya pasti diterima oleh Allah. Makanya jangan pernah ada kata putus asa. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang ke depan kita harus berjuang dan berkorban. Berkorban dengan harta kita, berkorban dengan jiwa dan raga kita. Qala dawuh Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam, setelah orang-orang kafir, kaumnya yang masih kafir mengatakan bahwa apakah aku wajib beriman kepada engkau, percaya kepada engkau, sedangkan pengikut-pengikutnya engkau adalah orang-orang yang hina, bajingan-bajingan, tengik.
Qala dawuh kanjeng Nabi Nuh, wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Dan tidak ilmi, tidak punya pengetahuan aku bima kanu ya'malun, dengan apa-apa kanu ada mereka ya'malun. Jadi kanjeng Nabi Nuh tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu untuk menilai apa yang dilakukan oleh orang lain. Namun kata kanjeng Nabi Nuh, in hisabuhum illa ala rabbi law tasmurun. Sungguh hisabuhum, hisabnya mereka, yang tahu illa ala rabbi, yang tahu hanyalah kepada Robnya, kepada pengaturnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Law tasmurun, kalau kalian menyadarinya. Jadi kita nggak boleh menilai-nilai kelakuannya orang, nggak boleh. Orang itu munafik, orang itu jelek, orang itu jahat, tidak boleh. Yang harus kita nilai adalah diri kita sendiri. Kita harus lebih banyak menintrospeksi diri. Perbanyaklah menilai dirinya sendiri. Perbanyaklah introspeksi diri sehingga tidak ada waktu untuk menilai kejelekan orang lain. Wa ma ana bitaridil mu'minin, dan bukanlah aku ini bitaridil mu'minin, pengusir, seorang yang mengusir bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, sejahat apapun, seburuk apapun masa lalunya, kita harus merangkulnya. Kita harus membuka tangan kita selebar-lebar untuk memeluknya. Welcome. Yang lalu biarlah berlalu. Masa lalunya yang kelam, masa lalunya yang buruk, masa lalunya yang jahat, menjadi orang yang zalim, biarlah berlalu. Kalau dia sudah mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, buka pintu maaf baginya. Buka selebar-lebarnya tangan kita untuk mendekapnya, untuk memeluknya. Jangan sampai ia kembali lagi terjerembab masuk dalam perangkapnya setan. In ana illa nadhirum mubin. Namun ingat, sesungguhnya aku hanyalah nadhir, pemberi peringatan, mubin yang nyata. Jadi tugasnya para rasul, tugasnya para nabi, tugasnya para pewaris-pewarisnya rasul, tugasnya para pewaris-pewarisnya para nabi, yaitu para ulama, para kiai, hanyalah mengingatkan, hanyalah menasehati. Berhasil tidaknya itu tergantung apa kata Allah. Hanya menyampaikan, hanya memperingatkan. Kalau kamu jalan ke timur, hasilnya begini. Kalau kamu jalan ke barat, hasilnya begini. Hanya memperingatkan saja. Tidak boleh menghakimi. Ulama tidak boleh menghakimi. Yang boleh menghakimi hanyalah Allah. Kiai tidak boleh menghakimi. Yang berhak menghakimi hanyalah Allah, karena kita tidak diberi ilmu untuk menghisap kesalahan orang lain. Kita tidak punya ilmu, para ulama nggak punya ilmu, para kiai nggak punya ilmu untuk menilai apa yang orang lain kerjakan. Makanya hati-hati, jangan merasa berhak karena santrinya kemudian dihakimi, karena anak buahnya kemudian kita semena-mena. Tidak boleh. Kita hanya memberi peringatan saja. Apapun masa lalunya, apapun yang telah ia perbuat,
berada di jalannya Allah atau keluar dari jalannya Allah, kalau dia beriman kepada Allah, kembali bertaubat kepada Allah, kita harus membuka tangan kita selebar-lebarnya untuk menyambutnya, untuk mendekatnya, agar mereka yang beriman kepada Allah tidak kembali terjerembab, terjerumus ke jalan yang sesat. Qalu, berkata kaumnya Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam, la illam tantahi ya Nuh, jikalau engkau tidak berhenti berdakwah wahai Kanjeng Nabi Nuh, tidak menghentikan engkau menasihati kami wahai Kanjeng Nabi Nuh, la takunanna minal marjumin, maka aku akan jadikan kamu minal marjumin, seperti orang-orang dari kelompok orang-orang yang dirajam. Kalau kamu tidak berhenti berdakwah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada Allah, kamu akan kami rajam, kamu akan kami bunuh. Diancam oleh kaumnya. Kanjeng Nabi Nuh diancam oleh kaumnya. Kita sebagai penerus perjuangan dari para nabi, perjuangan dari para rasul, ancaman-ancaman itu biasa. Sunnatul dakwah, ada yang menerima, ada yang menolak, itu biasa. Ada yang cinta, ada yang benci, itu biasa. Gak boleh kita harus pantang surut, mundur ke belakang walaupun hanya satu hasta pun. Tidak boleh kita surut mundur ke belakang walaupun hanya sejengkal tanah pun. Qala, dawuh Kanjeng Nabi Nuh, Rabbi inna qaumi kadzabu, ya Rabb, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, kadzabun, mendustakan aku mereka. Jadi wadulnya, mengeluhnya Kanjeng Nabi Nuh langsung kepada Allah. Inilah bedanya antara kita dengan para nabi. Kalau kita kebanyakan mengeluhnya tidak langsung kepada Allah, mengeluhnya kepada sesama manusia. Ingat, ketergantungan kepada sesama manusia akan banyak mengecewakan dalam kehidupan kita. Siapa tempat bergantung? Allahus Somad, Allah tempat bergantung kita. Apa kata Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam? Faftah baini wa bainahum, maka putuskan ya Rabb baini wa bainahum, antara aku dan antara mereka, fathan, dengan keputusan yang tegas, wa najjini, dan selamatkan aku, wa mamma'ya, dan orang-orang yang bersamaku, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman kepada engkau. Jadi Kanjeng Nabi Nuh berdoa kepada Allah, putuskan ya Rabb, beri keputusan segera ya Rabb, dan selamatkan aku dan yang mengikuti aku, yang bersama aku, yaitu orang-orang yang beriman. Makanya hati-hati, bedanya Kanjeng Nabi Nuh dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad itu mempunyai sifat yang raufur rahim, yang sangat-sangat penyayang, sangat ulas asih kepada umatnya. Tidak mau satupun umatnya masuk dalam nerakanya Allah. Bedanya itu. Kalau nabi-nabi sebelumnya Kanjeng Nabi Muhammad dikit-dikit minta langsung hukuman kepada Allah. Nabi Lut dihukum, Nabi Ibrahim dihukum kaumnya. Banyak nabi-nabi sebelumnya juga langsung diazab oleh Allah. Namun bedanya para nabi-nabi sebelumnya dengan Kanjeng Nabi Muhammad adalah Raufur Rahim, yang mana Kanjeng Nabi Muhammad tidak mau satupun umatnya
masuk dalam nerakanya Allah. Makanya kita sebagai pewaris dari Kanjeng Nabi Muhammad, sebagai penerus perjuangan dari Kanjeng Nabi Muhammad, tidak boleh kita mempunyai sifat-sifat yang buruk seperti dendam, ingin membalas orang yang menyakiti kita, ingin mencelakai orang yang tidak sealiran dengan kita. Itu bukan sifatnya dari sifat umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kita harus hati-hati. Kita adalah umat yang terbaik, umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi yang mempunyai sifat Raufur Rahim, welas asih, yang tidak mau satupun umatnya masuk dalam nerakanya Allah. Berdiri di depan Kanjeng Nabi Muhammad, walaupun umatnya seperti apa, tetap dibela oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Seburuk apapun masa lalunya, masih dicarikan jalan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Itulah seharusnya yang harus dipunyai oleh pewaris perjuangan dari Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu para ulama dan para kiai. Jadi jangan sampai kita mempunyai guru, kita mempunyai kiai yang mempunyai sifat dendam, yang mempunyai sedikit-sedikit marah, sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang selalu mendoakan jelek bagi para santrinya, bagi para jemaahnya yang gak ikut dengannya didoakan jelek. Itu bukan sifatnya dari Kanjeng Nabi Muhammad dan penerus perjuangan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus tahu diri, kita ini siapa. Kita diberi ilmu oleh Allah sedikit sekali, jauh beda dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Diberi sifat siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Sedangkan kita pewaris dari perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad, para ulama, para kiai, tidak mempunyai sifat kenabian seperti beliau. Kita tidak punya sifat siddiq, tidak punya. Amanah tidak punya. Tabligh tidak punya. Fatonah tidak punya. Kita hanya meniru dari perjuangan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad tidak punya sifat dendam. Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah mendoakan jelek bagi umatnya. Itu yang seharusnya ditiru oleh para ulama, para kiai. Jangan sampai ada kiai yang menyumpahi sumpah serapah terhadap santrinya. Jangan sampai kita berguru kepada kiai yang mempunyai sifat dendam. Jangan sampai kita berguru kepada kiai yang sedikit-sedikit mendoakan jelek santri-santrinya. Na'udzubillah. Makanya temukan satu guru yang sejati, satu teman yang sejati. Tak kala kita salah, dia datang menasehati dengan cinta. Tak kala kita melakukan kesalahan, dia datang menasihati kita dengan cinta. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa marah. Itu dilakukan karena cinta. Cinta kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita
mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Semoga kita mendapatkan syafaat dari guru-guru kita. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita kaji. Semoga kita mendapatkan syafaat dari orang-orang yang soleh-solehah. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.